بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Muwahhidin Syarhul Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Kita sampai kepada hadis yang ke-33 atau hadis salis was-salafun bab min tahqiqit tauhidil wajib. Di antara realisasi dari tauhid yang wajib adalah taqdimu mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kepada yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta hingga aku menjadi ahabba ilaih, orang yang paling dia cintai, min walidihi, daripada walidihi, orang tuanya, ayahnya dan ibunya, wa waladihi, dan anaknya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini, sabda Rasulullah SAW ini, di mana beliau bersumpah demi yang jiwaku ada di tangannya, itu demi Allah Azza wa Jalla. Dinafikan di sini la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, menjadi orang yang paling dia cintai daripada orang tuanya dan juga anaknya, bahkan dia sendiri, bahkan dirinya sendiri. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh mencintai dirinya melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini bahkan harus menjadikan Rasulullah SAW lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya. Ini yang sungguh luar biasa, kaidah sangat penting di dalam masalah kecintaan. Ini pun secara syar'i tidak boleh ditujukan prosentase atau besarnya cinta itu, tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya, lebih kecil daripada kepada dirinya sendiri. Ini yang luar biasa, sehingga seseorang dia harus mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya, di atas cinta kepada selainnya, meskipun kepada orang tuanya, kepada anaknya. Dari sini diambil beberapa kaidah penting. Yang pertama, wajibnya wujub taqdim mahabbat Rasulullah, wajib mendahulukan cinta kepada Rasulullah SAW ala ghairihi minan nas,
daripada selainnya manusia yang lain. Wa huwa, dan hal ini yaitu apa? Memprioritaskan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas selainnya, min tahqiqit tauhidil wajib. Ini salah satu di antara realisasi tauhid yang merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi, wajib dilaksanakan. Nah, disebutkan di sini penafian la yu'min, tidak beriman. Penafian di sini apa maknanya? Maka ikhtalafal ulama, para ulama berselisih fil imanil manfi, tentang iman yang dinafikan, tidak beriman seorang di antara kalian. Di dalam sabda Rasulullah ini, yaitu la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, lebih dia cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, orang tuanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia dan bahkan dirinya sendiri. Ini seluruh manusia termasuk dirinya. Ini dikeluarkan akhrajahu Syaikhan, keluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Anas dari Anas, wallahu li Muslim, dan lafaz di sini lafaz Muslim. Wa nahwuhu 'inda al-Bukhari, demikian juga diriwayatkan yang searah dengannya di dalam Bukhari min hadis Abi Hurairah, tetapi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang disebutkan di sini hadis Abu Hurairah. Hal muradu bihi aslul iman, apakah yang dinafikan itu aslul iman, adalah pokok keimanannya. Hari betul-betul keimanannya itu secara keseluruhan. Ini yang dinafikan. Ala zahiril hadis, sesuai dengan zahir hadis ini. Au kamal, atau yang dinafikan itu yang dimaksudkan kesempurnaan. Jadi tidak sempurna, maksudnya demikian. Sehingga makna yang pertama, ada dua kemungkinannya di sini. Yang dinafikan itu adalah pokoknya, yaitu tidak beriman, maksudnya kafir. Tidak beriman maksudnya dinafikan keimanan secara keseluruhan. Dinafikan secara keseluruhan, tidak beriman artinya kafir kalau tidak seperti ini. Ataukah hanya dinafikan kesempurnaannya saja? Tidak sempurna, maksudnya tidak sempurna iman. Nah, ini salah seorang di antara kalian, artinya ada keimanan tetapi tidak sempurna. Ini dua kemungkinan maksud, dan itu menjadi perselisihan para ulama. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annal manfiya aslul iman, yang dinafikan itu memang aslul iman, pokok keimanan itu sendiri. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa fi kalamil Qadiyah, di dalam perkataan Al-Qadiyah, anna dzalika syaratun fi sihhatil iman, bahwa melebihkan cinta kepada Rasulullah di atas semua cinta, ini syarat sahnya iman. Sahnya iman yaitu apa? Betul-betul mendahulukan cinta kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya di atas semua cinta. Ini kalau tidak sah iman itu. Li'annahu hamal habbata ala makna ta'zim, karena beliau membawa cinta itu, membawa makna cinta itu pengagungan, maknanya adalah pengagungan. Nih, wal ijlal, memuliakan, mengagungkan. Ini makna
makna yang dimaksudkan dengan cinta di sini tidak beriman hingga mencintai Rasulullah. Maksudnya hingga mengagungkan, hingga memuliakan. Kemudian wa ta'aqqabahu sahibul mufhim, ini dikritisi oleh penulis kitab Al-Mufhim, bi anna dzalika laisa muradan huna, maka itu bukanlah maksud dari mahabbah di sini. Ini bukan maksud dari mahabbah itu ta'zim atau ijlal, pengagungan di sini. Lianna i'tiqad al-a'zamiyyah laisa mustalzaman bil mahabbah. Karena keyakinan bahwa mengagungkan atau pengagungan yang paling besar laisa mustalziman bil mahabbah, tidak mengharuskan cinta. Qad yajidul insan, karena terkadang seseorang dia memiliki i'zamu syai', pengagungan terhadap sesuatu, menganggap besar, menganggap agung sesuatu, ma'a khuluwihi min mahabbati, tetapi dia tidak mencintainya sama sekali. Bisa jadi seseorang mengagungkan tapi tidak mencintai, maka tidak bisa diartikan cinta itu pengagungan, karena seorang bisa mengagungkan tanpa mencintai, menganggap dia yang paling besar, paling agung tanpa menganggap dia paling mencintainya. Summa istadalla bi hadits Umar, kemudian berdalil dengan hadis Umar, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku, daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Ini kecuali daripada diriku sendiri. Di sini Umar bin Khattab jelas tidak mungkin mengagungkan dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin maksud dari Umar, aku lebih mencintai, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Tidak mungkin diartikan engkau lebih agung daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Tidak mungkin difahami makna Umar cinta dengan pengagungan, karena tidaklah Umar mengagungkan dirinya sendiri melebihi Rasulullah SAW. Sehingga jelas fahadihil mahabbah, jelas cinta di sini laisat bi'tiqadil a'zamiyah, bukanlah keyakinan bahwa Rasulullah yang paling agung, paling besar saja. Fa innaha kanat hasilan di Umar, karena itu sudah ada pada Umar, pengagungan Rasulullah SAW itu sudah ada pada Umar, bahkan melebihi dirinya, mengagungkan Rasulullah SAW, menghormati, memuliakan, itu sudah ada pada Umar, lebih memuliakan Rasulullah daripada dirinya. Maka makna cinta jelas, cinta yang hakiki sesuai dengan arti makna cinta, kata cinta itu sendiri dalam bahasa Arab. Sehingga tidak bisa diartikan bahwa cinta di sini adalah ta'zim. Ini yang diinginkan oleh kelompok, oleh kaum Asy'ariyah, yang mereka menafikan atau mentakwilkan sifat-sifat yang mereka anggap tidak pantas bagi Allah, termasuk sifat cinta. Masa Allah mencintai? Cinta itu kan sifatnya makhluk manusia. Ini sifatnya apa? Manusia. Jadi kecenderungan pada manusia. Dan bagi mereka atau menurut mereka sifat cinta itu sifat lemah. Cinta itu sifat yang lemah yang ada pada manusia. Maka di sini mereka ketika dengan akal mereka
menganggap bahwa cinta itu tidaklah pantas disandarkan kepada Allah, maka mereka menafikan atau mengarahkan makna cinta itu kepada yang lainnya. Nah, ini sifat cinta Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga cinta itu sebenarnya cukup untuk diartikan sebagaimana kata cinta itu sendiri dan tidak perlu diartikan dengan sifat yang lainnya, seperti cinta maknanya pengagungan atau yang lainnya. Maka ini yang dikritisi dari pendapat tersebut, bahwa cinta maksudnya pengagungan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa yang dinafikan annal manfiya kamalul iman. Yang dinafikan adalah kesempurnaan iman al-wajib. Sempurna iman yang wajib. La aslu. Bukan asluhu. Bukan asluhu, la asluhu. Yang dinafikan hanyalah kesempurnaannya. Kamalul iman. Jadi kalau diartikan tidak sempurna, la yu'minu, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman kalian. Salah seorang di antara kalian bukan tidak beriman sama sekali. Ini kalau tidak mencintai Rasulullah SAW di atas semuanya, segalanya. Wa ila hadzal qaul, pendapat yang kedua ini, Zahabal Qurtubi sahibul Mufhim, ini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Mufhim, wa Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh, wa Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, Abdurrahman bin Hasan, keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, cucunya, dan Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mereka semuanya berpendapat makna dari la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna. Artinya seseorang dia mukmin. Dia mukmin ketika orang itu meletakkan cinta kepada Rasulullah, itu masih di bawah dirinya, masih di bawah cintanya kepada orang tuanya, di bawah cintanya kepada anaknya, Rasulullah setelahnya. Tetapi dia betul-betul beriman, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau Rasulullah Muhammad utusan Allah. Tetapi masalah cinta, dia masih betul-betul lebih mencintai dirinya sendiri, lebih mencintai. Nah, sehingga dia kadang bisa jadi seorang yang mukmin terjerumus dalam maksiat, dosa besar, yang mana menunjukkan cinta kepada dirinya lebih besar daripada cinta kepada Rasulullah, sehingga dia tidak betul-betul taat secara seutuhnya kepada Allah dan Rasulnya, terjerumus dalam maksiat. Tetapi iman, aslul iman itu tetap ada pada dirinya, meskipun lemah misalnya, pokok keimanannya masih ada dalam hatinya. Nah, inilah yang paling sesuai pendapat ini dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa seseorang itu muslim tetapi dia terjerumus dalam maksiat, atau dia tidak betul-betul meletakkan cinta kepada Rasulullah itu di atas segalanya, tetapi dia masih mendahulukan cinta selain Allah dan Rasulnya itu di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena lemahnya iman. Maka sehingga makna dari hadis ini, la yu'minu ahadukum, maksudnya tidak sempurna, belum sempurna iman kalau tidak sampai
menjadikan Rasulullah lebih dia cintai dari segala sesuatu. Maka disebutkan di sini yadullu li hadzal qaul ar-rajih, yang menunjukkan makna pendapat yang rajih ini, dan inilah pendapat yang paling pas, lebih sesuai dengan i'tiqad Ahlus Sunnah. Kenapa demikian? Ini didukung marawahul Bukhari, dengan riwayat Imam Bukhari rahimahullah an Abdullah bin Hisham, dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun bi yadi Umar, ketika itu akhidun bi yadi Umar, Rasulullah itu menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa qala lahu Umar, maka Umar pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ilayya, sesungguh engkau bagiku, ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi, engkau lebih aku cintai min kulli syai', daripada segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Ini Umar perkataannya, ya Umar mengatakan sejujurnya masih lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah. Kalau dari selain dirinya, maka Rasulullah yang paling dia cintai. Bahkan dari keluarganya, dari anak istrinya, dari orang tua, kedua orang tuanya. Tapi itu berarti Umar masih meletakkan cinta kepada Rasulullah di bawah dirinya, di bawah cinta kepada dirinya sendiri. Maka faqala Nabi SAW beliau mengatakan, memberikan komentar terhadap ungkapan atau statement Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, tidak sempurna, tidak sempurna atau tidak lengkap atau masih kurang, enggak. Kata Rasulullah, tidak, enggak begitu, maksudnya tidak boleh seperti itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, hatta, tidak sempurna, hatta atau belum lengkap, hatta akuna ahabba ilaika, hingga aku menjadi orang yang lebih dia cintai, dia cintai atau lebih engkau cintai min nafsik, daripada dirimu sendiri. Ini. Maka kata Rasulullah, belum kahai Umar, belum sempurna itu. Ini belum sempurna perkataanmu atau keyakinanmu atau cintamu. Ini hingga aku menjadi orang yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka faqala lahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian langsung mengoreksi ucapannya. Umar bin Khattab langsung mengoreksi ucapannya ketika dikomentari, dikritisi oleh Rasulullah SAW perkataan Umar ini. Langsung Umar bin Khattab mengoreksi ulang ucapannya. Faqala lahu Umar fa innahul ana, sesungguhnya sekarang, kata Umar bin Khattab, sekarang. Ini setelah dikoreksi oleh Rasulullah, kata Umar bin Khattab, sungguhnya sekarang, katanya. Sekarang, kalau tadi masih belum. Sekarang, kata Umar bin Khattab, fa innal an, wallahi demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai bahkan daripada diriku sendiri, kata Umar. Lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar. Ini baru sekarang, maksudnya baru sekarang ini sempurna, baru sekarang sempurna. Ini al-ana ya Umar, wahai Umar, sekarang maksudnya baru sempurna, wahai Umar. Sehingga makna
la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna iman kalian. Ini makna yang benar, makna yang tepat untuk mengartikan la yu'min, yaitu tidak beriman. Penafian di sini penafian terhadap kesempurnaan iman. Ini terhadap kesempurnaan iman. Ini makna yang tepat dalam mengartikan atau menerjemahkan kata-kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya dikasih keterangan tidak sempurna, kata-kata sempurna. Ditambahkan kata sempurna ini dalam penafian, tidak sempurna iman seorang di antara kalian. Nah, wajib dalalah, dari sisi pendalilan hadis ini terhadap hadis yang sedang kita bahas, hadis ketiga ini, anna Umar, bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ala salahi, dengan kesolihannya, dengan kesolihannya, wa hidayatihi, dan petunjuk yang Allah berikan, taufik yang Allah berikan kepadanya, lam yakun balighan hadhil martabah. Maka kata beliau, makna dari hadis ini, Umar saja meskipun dia mempunyai kesolihan yang luar biasa, kedudukannya di sisi Allah itu setelah para nabi dan rasul, maka kedudukan manusia terbaik setelah nabi dan rasul itu diduduki oleh Umar setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dari semua manusia, Umar bin Khattab ini paling utuh, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Meskipun dengan kedudukannya ini lam yakun balighan, itu belum nyampe tingkatan sempurna. Hadhil martabah, belum sampai kesempurnaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Belum sempurna. Ini fakaiwa bi ghairihi, kalau Umar saja belum bisa mencapai kedudukan ini, kecuali kalau sudah betul-betul menjadikan Allah, menjadikan Rasulnya di atas segalanya, di atas segala cinta. Ini cinta kepada Rasulullah di atas segala cinta. Maka bagaimana kalau Umar saja belum bisa mencapai, kalau nggak melebihkan cinta kepada Rasulullah di atas segalanya, bahkan kepada dirinya sendiri, bagaimana bi ghairihi, dengan orang lain. Famin sama, dari situlah yalzam man ja'ala hadhil mahabbah, mempunyai kelaziman, keharusan, konsekuensi, orang yang menjadikan cinta itu syarat li sihhatil iman, syarat sahnya iman. Kalau seandainya maksud dari hadis ini tidak sempurna, maksudnya tidak beriman secara seutuhnya, artinya kafir kalau tidak menjadikan Rasulullah cintanya di atas segalanya, maka takfir aksarul muslimin, konsekuensinya ini mengkafirkan seluruh kaum muslimin minas sahabat, bahkan para sahabat, wa ghairihim, dan yang lain selain mereka. Wa aidan, dan demikian juga konsekuensinya, lam ya'mur Rasulullah SAW Umar bin Khattab, di samping itu Rasulullah tidak memerintahkan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu di tajdid Islami. Rasulullah tidak mengatakan, kamu harus masuk Islam lagi, karena imannya ini tidak sah. Ini kalau seandainya artinya kamu tidak sah imannya kalau tidak mencintai diriku lebih daripada semuanya, kamu harus masuk Islam lagi. Tidak, Rasulullah tidak mengatakan itu. Karena kalau mengatakan tidak sah, berarti Umar, harusnya Rasulullah memerintahkan Umar untuk masuk Islam lagi. Tidak ada yang mengatakan demikian. Bitajdid Islami wa nutqi bi syahadatain, harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah,
ini menunjukkan bahwa makna hadis ini tidaklah berarti tidak sah imannya, tapi yang dinafikan tidak sempurna imannya. Ini maksud bantahan kepada kelompok yang mengatakan maknanya adalah sempurna, maknanya adalah aslul iman. Summa tanabbaha anna qadiyat sabiq, perkataan qadiyat yang telah berdahulu la yu'addu mukhalifan li hadzal qaul, tidaklah menyelisihi pendapat ini, li'annahu arada bil mahabbati ta'dil, karena maksudnya ta'dil. Wallahu a'lam, sebagaimana telah kita dulu. Baik, insyaallah ini yang bisa kita bahas. Sampai di sini kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.